guys, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Jadi di video kali ini aku akan bahas sesuai judul yang ada di bawah, alasan Desi MD pindah maskapai. Nah, kalian pasti mau tahu maskapai dari mana ke mana sih? Ya, maskapai Lion Air ke Sriwijaya kah? Atau dari Sriwijaya ke Lion Air kah? Ada yang udah tahu tapi ada juga yang belum tahu. Nah, dari maskapai Lion Air pindah ke maskapai Sriwijaya Air. Oke, kalian yang mau tahu alasannya apa, jangan di skip video ini, nonton sampai selesai. Dan pastinya yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, kita langsung aja ya ke penjelasannya. Aku buat video singkat aja. Jadi kenapa aku pindah dari maskapai Lion Air pindah ke Sriwijaya Air? Ini semua aku jelasin ke kalian karena banyak banget yang nanyain aku di TikTok, di Instagram, Kak kenapa sih pindah dari Lion Air ke Sriwijaya? Terus pindahnya itu training nggak? Training lagi nggak? Seperti itu, mulai lagi dari awal atau seperti apa? Kemauan sendiri atau diminta perusahaan? Jadi seperti ini, aku join di Lion Air sebagai inisial yang tanpa pengalaman apapun. Lulus sekolah langsung join di Lion Air ya. Aku sebagai inisial sama kayak kalian, awal-awal wannabe. Setelah itu join sendiri dengan kepercayaan diri aku sendiri, join di Lion Air. Dan aku melewati semua tahapan seperti kalian juga, tahapan yang benar-benar performance, terus interview, psikotes, bahasa Inggris, medical check up, dan juga pantohir, dan pastinya sign kontrak training ya. Sampai aku lulus training, aku terbang pertama kali first flight, terbang dengan Lion Air. Aku menggunakan pesawat Lion Air yang ada Boeing 737-800, 900. Aku terbang dengan pesawat itu kurang lebih selama 6 tahun ya. Jadi aku join di Lion Air selama 6 tahun. Aku melewati semua proses di setiap posisi. Setelah itu aku mengikuti semua training-trainingnya. Aku mengikuti semua ketentuan-ketentuan dari Lion Air. Aku menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan segala schedule yang diberikan dan juga rute-rute penerbangan yang ada di Lion Air. Aku menjalankan, melewati dengan baik, dengan bertanggung jawab, tulus ikhlas, bekerja dengan baik karena memang cita-cita dari kecil, dari awal. Jadi aku benar-benar harus membuat posisi yang nyaman dengan cita-cita aku. Jadi sesuai ya, aku bercita-cita ingin jadi pramugari, dan pastinya aku udah join di Lion Air. Dan memang namanya pekerjaan gak semuanya lancar, gak semua enak. Otomatis kita harus perjuangin, harus memaksakan diri agar semuanya menjadi enak dan nyaman ya. Dimanapun kita berada, kita harus bersyukur. Oke? Nah, singkat cerita, aku pertama kali join di Lion Air langsung ditawarkan untuk 5 tahun kontrak. Wow, lama banget ya. Sebenarnya kontrak itu cuma 3 tahun, terus perpanjang seperti itu ya. Karena memang kontrak, otomatis ya memang harus diperpanjang. Tapi banget harus diperpanjang nggak? Iya, harus diperpanjang. Tetapi kalau mau resign, boleh banget ya. Setelah 1 tahun kontrak, kita benar-benar harus mengikuti kontrak ya. Kalau kalian mau resign itu pas habis kontrak, agar apa? Tidak membayar penalti ya. Dimana masih ada kontrak, di situ pasti kalau kalian sebelum habis kontrak keluar harus bayar penalti. Nah, yang aku lakukan pada diri aku sendiri pada saat pindah dari maskapai Lion Air ke maskapai Sriwijaya Air itu pada saat aku habis kontrak, selesai kontrak ya. Jadi di note selesai kontrak, oke? Pada saat aku selesai kontrak di tahun ke-6, aku langsung berpikiran untuk resign. Sebenarnya resign bukan karena mau pindah, karena memang mau menikah ya. Jadi aku nikah tahun 2016. Aku berpikir aku resign dulu deh, karena kan pasti akan ribet ya untuk segala proses untuk pernikahan ya. Jadi aku berpikir pada saat itu aku nikah Februari dan aku resign Desember ya. Jadi pada saat habis kontrak itu Desember, aku berpikiran oke, aku selesain kontrak dulu deh.
Jadi nanti kalau mau masuk lagi boleh gitu ya. Training lagi nggak masuk lagi, pasti training lagi, tapi nggak seperti training awal-awal join jadi pramugari ya. Jadi untuk kalian yang banyak banget pertanyaan, kalau seandainya kita pindah ke maskapai yang lain atau kita resign setelah itu nanti masuk lagi, itu trainingnya seperti apa sih? Dari awal lagi nggak capek dong? Nah, aku kasih tahu kalian trainingnya tetap training tapi prosesnya singkat. Jadi nggak kayak yang awal banget harus jalanin interview, harus jalanin performance, harus jalanin psikotes, bahasa Inggris dan lain-lain, medical check up kayak gitu. Nggak ya, tetapi jika kalian resign udah lebih dari setahun, otomatis kan medical check up kalian itu pasti akan udah nggak valid lagi ya, udah masa berlakunya udah lewat ya. Kalau seperti itu ya kita harus medical check up lagi ya untuk mengaktifkan. Dan kalau untuk interview udah pasti interview dong, karena kan mereka pasti akan komunikasi sama kita mau masuk lagi alasannya kenapa, terus kenapa kalian kemarin resign, terus ada ketentuan baru loh dari perusahaan seperti ini gitu ya. Jadi benar-benar nggak seperti detail awal banget, oke? Dan kalaupun training nggak sampai yang 8 bulan, 6 bulan, berapa bulan, palingan sebulan 2 bulanan untuk membahas apa SOP yang terbaru ataupun updatean terbaru dari FAM ataupun Flight Attendant Manual ya, seperti itu, karena itu biasanya selalu ada updatean. Nah, singkat cerita, kenapa aku pindah? Tadi aku udah jelasin ke kalian, aku pindah karena emang bener-bener bukan karena mau pindah ya, tapi nikah ya, aku nikah, makanya dari itu aku resign. Dan kenapa aku masuk ke Sriwijaya? Karena memang pada saat itu suami juga pindah kerja dan aku komunikasikan dan ambil satu keputusan untuk join lagi ke maskapai penerbangan. Nah, kenapa sih nggak masuk ke Lion Air lagi? Kan di Lion Air tuh resignnya baik-baik, aman, terus enak juga, udah lama di sana. Terus kita mau mulai baru lagi gitu di Sriwijaya. Nah, dari sejak itu banyak banget yang nanyain, aku langsung berpikiran ya udah deh, aku langsung join ke Lion Air lagi ya. Jadi pada saat itu aku berpikiran untuk join atau balik lagi ke Lion Air. Akan tetapi pada saat itu ada tawaran dari Sriwijaya Air. Teman-teman aku langsung ngomong, "Des, mau masuk nggak di Sriwijaya Air? Sriwijaya Air lagi buka loh," gitu. Dan aku berpikiran, wah kenapa aku nggak coba ya di Sriwijaya Air? Dan itu bener-bener otomatis aja, karena memang lagi ada pembukaan dan banyak banget teman-teman yang ayo dong masuk. Banyak yang dari Lion Air juga. Terus teman-teman langsung bilang, ya udah deh masuk yuk deh, barengan yuk. Kalian tahu aku tuh bener-bener yang nggak ada prepare ke airlines lain, jadi bener-bener ikut aja. Pada saat itu aku hanya bermodalkan ya udah yuk ikut coba di Sriwijaya. Dan kalian tahu aku langsung menyiapkan persyaratan seperti CV, biodata, surat lamaran, terus license aku di fotokopi, terus foto full body, terus foto 4x6 kayak gitu-gitu ya, seperti persyaratan pada umumnya untuk menjadi pramugari. Nah, persyaratan itu aku bener-bener lengkapin dan aku datang di interview yang ada waktu itu di M1 ya, Sriwijaya waktu itu di M1 kantornya, dan aku langsung ke situ sama teman-teman. Dan singkat cerita langsung aku mengikuti interview langsung oleh ada chiefnya, ada instrukturnya, dan pastinya di situ ada kalau nggak salah 4 orang, lupa ingat ya, 4 orang yang cek aku. Dan aku bener-bener seperti awal banget mau join jadi pramugari ya. Jadi di situ aku menggunakan kemeja, terus rok, sepatu, heels gitu ya. Dan aku dicek pada saat itu hanya cara jalan, puter kiri kanan, jalan dari kiri ke kanan gitu-gitu ya. Terus diperlihatkan kuku, tangan, kebersihan. Terus mereka interview, nanyain aku aktivitasnya, terus nanyain soal
emergency juga kepada aku waktu itu, cara menghandle emergency. Mereka nanyain aku pada saat itu, jadi nanyain case atau masalah gitu ya, apa yang aku lakukan jika terjadi emergency seperti itu ya. Mungkin karena memang aku kan ekspri ya, jadi punya pengalaman, maka dari itu mereka menanyakan. Nah guys, jadi setelah interview itu aku diundang lewat email tes bahasa Inggris ya. Tes bahasa Inggris, aku interview menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, dari situ puji Tuhan lulus juga, dan aku langsung medical check up ya. Medical check up, setelah medical check up, karena memang aku udah habis ya masa berlaku surat medical check up itu. Jadi aku medical check up lagi. Setelah medical check up itu bayar sendiri. Seperti biasa, kalau medical check up pasti bayar sendiri karena itu memang untuk diri kita sendiri. Setelah itu aku diundang untuk pantuhir. Semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan padahal aku tuh hanya mencoba. Jadi jalanin aja, lewatin aja gitu, dan ngalir aja. Dan ternyata puji Tuhan lulus, walaupun ada beberapa banyak juga, walaupun udah experience, udah punya pengalaman, tapi banyak juga yang nggak lolos ya. Dan disitu aku puji Tuhan lolos, dan aku diundang untuk pantuhir. Pantuhir itu langsung dengan CEO-nya Sriwijaya Air ya. Aku di situ di pantuhir ditanyain, kamu sudah berkeluarga? Sudah. Dan gimana kalau seandainya mendapatkan rute stay di luar kota ya, di luar Jakarta. Jadi seperti stay di Makassar waktu itu, inget banget. Selama berhari-hari, apa ada masalah, ada kendala, ya aku berpikiran it's okay, kalau udah masuk, udah join, berarti kan kita harus menjalani schedule-nya dengan tanggung jawab ya, dengan baik gitu. Jadi aku jawab aja, bisa bertanggung jawab ya atas itu, kapan aja kita standby ya. Dan suami pun juga mendukung. Jadi pada saat itu simple itu aja pertanyaannya, dan dia oke, dan puji Tuhan aku dinyatakan lolos. Setelah dinyatakan lolos, langsung diberikan undangan untuk training guys. Sebentar banget langsung cas-cis-cus training. Setelah training cepet banget itu perjalanannya. Dan setelah itu aku langsung flight training lagi, sama kita bener-bener lagi terbang menggunakan seragam dan ditanya-tanyain di atas, bener-bener di ujian di atas. Setelah itu sampai 3 kali, dan instruktur juga berbeda. Dan pada saat itu aku dilancarin, semua bisa jawab, dan akhirnya aku terbang dan gabung bersama Sriwijaya Air. Trainingnya bayar nggak? Enggak, karena aku experience. Tapi kalau untuk initial setahu aku bayar ya. Maka dari itu banyak banget yang nanya, Kak bayar nggak? Karena dari Lion Air sama Sriwijaya itu aku nggak bayar sama sekali ya. Training itu nggak bayar sama sekali. Dan kalian bilang, kalau mau masuk jadi pramugari terus training itu nggak lulus, itu bayar berapa Kak? Jangan tanya aku, karena aku sama sekali di Lion Air sama Sriwijaya nggak pernah mikirin aku nggak lulus ya. Teringat aku nggak lulus aja nggak pernah ya, nggak pernah sama sekali aku memikirkan aku tuh nggak lulus ya. Mindset aku ubah. Aku abis ini training, udah abis training aku flight training, abis flight training aku terbang, udah gitu aja. Kan aku dilancarin dari awal nih, kenapa tiba-tiba aku harus berpikir aku nggak lulus, sedangkan di tahapan yang banyak itu aku selalu lulus ya. Kalau memang dari Tuhan nggak izinin aku nggak lulus dari awal, udah pasti nggak lulus ya. Seperti itu kepercayaan aku. Kalau aku lulus di awal, udah pasti aku lulus sampai di akhir, sampai aku bisa terbang ya. Itu keyakinan aku ya, percaya diri aku sekuat itu. Jadi aku nggak pernah berpikir aku nggak lulus. Oke? Jadi itu aja alasan aku. Intinya dari Lion Air aku menggunakan pesawat Boeing 737-800 dan 800 NG next generation, dan juga 900 ya IR. Dan aku pindah ke Sriwijaya Air itu menggunakan pesawat yang sama, ada NG dan juga IR, dan tambahan rating, yeay, tambahan rating klasik ya, 737, 300, 400, dan 500
Oke, jadi pada saat itu seneng banget karena aku ada ketambahan rating. Nah guys, jadi pada saat aku sudah pindah di Sriwijaya Air, aku selain memiliki rating yang baru, tambahan Boeing 737-300, 400, 500, aku juga seneng di situ karena memang pramugarinya pun juga banyak banget yang ekspri dari Mandala, Batavia, Adam Air, terus Merpati, Batik Air, Wings Air, Lion Air juga. Jadi benar-benar di situ terkumpul semua yang sudah punya pengalaman. Jadi kalian bisa tahu sendiri kita di situ bekerja dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja bertahun-tahun dan dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda yang pastinya dengan pesawat yang berbeda-beda juga. Kita sama-sama bisa menghandle, jadi kekeluargaannya tuh jalan. Kalau di Sriwijaya Air itu benar-benar yang kita ketemu orangnya yang itu-itu terus, yang sama-sama terus ya. Karena kan memang mereka itu jarang banget buka open recruitment ya. Jadi orangnya kita ketemu itu-itu aja, lingkungannya kita tuh itu-itu aja gitu. Tapi waktu aku di Lion Air, itu di situ aku hampir ya setiap kali terbang pasti ada orang baru ya. Karena memang lingkungannya banyak banget anak baru, banyak banget anak inisial baru yang join, dan banyak banget cabinnya ya. Jadi bener-bener kita tuh di rolling dan sampai bisa jadi kita berbeda-beda selalu orangnya ya. Jadi jarang banget kita bisa terbang dengan orang yang sama dengan waktu yang singkat ya. Jadi bener-bener pasti di rolling dan berbeda-beda terus. Sedangkan di Sriwijaya Air kita ketemu orangnya itu-itu aja. Bahkan aku terbang bisa jadi dengan orang itu besoknya orang itu juga ya. Karena memang saking sempit dan juga saking orangnya atau cabinnya standar, tetapi semuanya benar-benar bertanggung jawab dan kerja ya. Hampir tidak ada yang standby, semuanya kerja ya. Kita bertanggung jawab, aku senangnya itu. Dan dimanapun aku berada pasti bersyukur semuanya baik, dan aku selalu menerapkan dimanapun, maskapai manapun, kita harus masuknya baik-baik, kita kerja dengan bertanggung jawab, ikhlas, tulus, sampai nanti kita keluar pun atau habis kontrak pun, kita nggak bersama maskapai itu pun kita namanya baik ya. Itu aja, sampai kita masuk baik-baik, resign pun baik-baik. Oke, jadi itu aja. Dan dua-duanya aku seneng, aku mendapatkan pengalaman yang baik, dan pastinya tambahan rating. Oke, itu aja alasan dari aku. Oke guys, jadi itu dia penjelasan aku tentang alasan kenapa DCMD pindah maskapai. Semoga bermanfaat untuk kalian yang banyak banget bertanya kenapa DCMD pindah sih maskapai, ada alasan apa gitu ya. Semoga yang aku jelasin itu terjawab pertanyaan kalian, dan pastinya thank you for support sejauh ini, thank you juga udah nonton. Sukses untuk kalian, pesan dari aku dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian ditempatkan, bersyukurlah karena punya pekerjaan, dan bertanggung jawablah dengan pekerjaan kalian. Oke, see you on the next my video, dan jangan lupa kalian subscribe video ini, like dan komen pastinya. Dan jangan lupa yang terakhir, kalian harus add Instagram aku di DCMD. See you guys, bye.